Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema pengendalian atas kemarahan yang diambil dari Bilangan pasal 20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara, marah. Siapa yang tidak pernah mengalaminya? Sebuah emosi yang terjadi karena ada sebuah kondisi di mana kita atau orang lain diperlakukan tidak adil atau tidak semestinya yang memunculkan perasaan gusar. Dalam porsi dan waktu yang tepat, kemarahan dapat menjadi alat perubahan atau pemacu untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi. Tetapi seberapa banyak di antara kita yang menyadari alih-alih memberikan dampak yang positif, kemarahan justru memberikan dampak negatif. Ketika kemarahan menjadi sebuah bentuk emosi yang tak terkendali dan lebih didasarkan pada kejengkelan daripada orientasi perubahan. Saudara, inilah kira-kira yang dialami oleh seorang pemimpin besar, yaitu Musa. Dalam perjalanan di padang gurun menuju Kanaan, bangsa Israel mengalami kehausan dan tidak ada air sama sekali. Dalam kondisi ini bangsa Israel protes kepada Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke padang gurun keluar dari Mesir? Kamu mau bawa kami mati?" Saudara, kurang lebih inilah inti pesan dari protes bangsa Israel waktu itu. Dalam kondisi inilah Musa emosi dan marah. Dan dalam kemarahan, Musa yang ditemani Harun menghadap Tuhan dan Tuhan pun memberi petunjuk kepada Musa. Mengatakan kepada sebuah bukit batu supaya mengeluarkan mata air di hadapan bangsa Israel. Nah, saudara, masih dalam suasana diliputi kemarahan inilah Musa kemudian datang ke bangsa Israel dan memukul bukit batu dengan tongkatnya. Apakah mukjizat terjadi dan keluar air dari bukit yang dipukul Musa? Yes, mukjizat terjadi. Tetapi apa yang difirmankan Tuhan setelah kejadian ini? Firman Tuhan berkata, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Alhasil, saudara, dari firman Tuhan ini kita tahu Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dengan Harun. Saudara, nampaknya Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan Musa karena ketika Musa memukul bukit batu dengan tongkatnya, padahal Tuhan berfirman, "Hanya katakan saja kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air dan air akan keluar." Tetapi saudara, Musa memilih untuk sekali lagi memukul dengan tongkatnya. Artinya Musa lebih dikuasai kemarahan, kejengkelan daripada ketaatan kepada Tuhan dengan motif kasih kepada bangsa Israel dan kasih kepada Tuhan. Saudara, inilah yang nampaknya dapat terjadi. Musa, saudara, dikuasai amarah dan dia tidak bisa mengendalikan emosi yang memunculkan kesalahan dalam diri Musa. Padahal kita tahu Israelnya yang pertama-tama bikin gara-gara. Saudara, ini adalah sebuah situasi yang tidak ideal di mana ada kesalahan di dalamnya, tetapi kemudian dapat memunculkan kesalahan yang baru di pihak kita karena kemarahan yang tidak terkendali. Saudara, anak yang melakukan kesalahan, pasangan yang melakukan kesalahan, rekan pelayanan yang melakukan kesalahan, rekan kerja yang juga mungkin bisa melakukan kesalahan. Mereka tidak disiplin atau mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya, tidak tanggung jawab, atau kesalahan apapun yang mereka lakukan. Saudara, kemarahan kita atas kesalahan-kesalahan ini dapat kita ungkapkan dengan sehat. Carilah waktu yang tepat, ungkapkan kemarahan dengan sopan dan sampaikan apa yang membuat kita marah dan masukan yang diperlukan. Tetapi perlu kita waspadai bersama. Janganlah kemarahan ini diungkapkan dalam bentuk umpatan, mimik muka atau gestur yang tidak menghargai orang yang kepadanya kita marah. Atau kemarahan yang terus-menerus dipendam sampai menumbuhkan rasa dendam dan menghendaki yang buruk terjadi pada orang yang membuat kita marah. Saudara, di titik ini amarah bukan menghasilkan perubahan, tetapi justru keruntuhan bagi diri kita sendiri. Saudara, memang tidak mudah. Bisa jadi kita pernah gagal di dalamnya. Maka mari datang kepada Kristus. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kita untuk mengalami anugerah Tuhan. Kalau kita pernah gagal, saudara, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan kita dari kemarahan kita. Dan jikalau kita saat ini mengetahui bahwa perlu untuk mengendalikan amarah, maka kita pun berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk semakin terampil dalam mengungkapkan amarah.
Bukan amarah yang meruntuhkan, tapi amarah yang tepat yang membawa perubahan. Saudara, salam mengusahakan pengendalian atas kemarahan dengan pertolongan Roh Kudus. Soli Deo Gloria. God bless you.